Halo Sobat Mitra 10, kembali dalam acara live Instagram Mitra 10. Wah, sekarang ini hari Kamis, tentunya kalau dilihat di luar ruangan nih, ini cerah banget ya. Tentunya dengan hari yang cerah, Kamis ceria ini, saya balik lagi bersama sahabat Mitra 10. Di live Instagram ini saya bersama Ondulin, jadi kita akan lebih jelas lagi sesuai dengan tema atau topik kita hari ini. Jadi kita akan membahas untuk launching dan sekaligus demo produk waterproofing Ondulin, yaitu ada produk Ondukot, BF, dan PA. Nah, bersama saya dan Bu Reza. Bu Reza ini adalah marco manager dari Ondulin. Nanti akan ada juga Pak Iwan yang akan untuk demo produknya. Jadi sekarang sama Bu Reza dulu nih, nanti saya sama Pak Iwan dan bertiga ceritanya seperti itu. Nah, sahabat Mitra 10 yang belum follow akun Instagram Mitra 10 boleh sekarang follow @mitra10_official dan Instagram Ondulin Ondulin ID. @ondulin_id. Jadi langsung aja di follow karena di akhir sesi kita akan bagi-bagi hadiah buat kamu yang beruntung. Nah, Bu Reza mungkin boleh kenalan lagi Bu buat yang belum kenal. Halo sahabat Mitra 10 ya. Yes. Sahabat Mitra 10, saya Reza, marketing manager dari PT Ondulin Indonesia. Hari ini kita akan memperkenalkan produk baru dari Ondulin, yaitu produk waterproofing. Ada 2 jenis waterproofing yang akan kita bahas hari ini. Dan nggak cuman perkenalan produk aja nih, penjelasan produk aja, tapi kita juga akan ada demo produk. Jadi nanti demo produknya akan dibantu sama salah satu technical manager dari Ondulin. Nanti pokoknya hari ini kita penjelasan komplit untuk membantu teman-teman atau sahabat Mitra 10 semua mengatasi kebocoran di rumah masing-masing. Wah, jadi sekarang bisa relate ya Bu ya, karena sekarang ini kan lagi musim hujan ya. Iya, benar. Karena cuaca ini nggak menentu, sekarang nih boleh panas ya, boleh cerah, terik gitu. Tapi mungkin nanti terkadang akan terus hujan gitu. Benar. Mungkin sahabat Mitra 10 yang di rumah atau bapak-bapak di rumah yang sedang mencari untuk kayaknya apa ya waterproofing yang pas di rumah gitu. Mungkin bisa dicari kalau di tempat lain ada banyak. Nah, sedikit bocoran untuk produk Ondukot dari Ondulin ini, dia punya spesial atau mungkin fitur canggih sebenarnya ya. Jadi untuk yang bionic fiber ini dia punya keunggulan yaitu ada serat atau fiber di dalam produknya. Nah, sahabat Mitra 10 baru denger kan? Nah, cuman ada di Ondulin aja kita punya produk seperti ini. Nah, ini sebenarnya solusi buat sahabat Mitra 10 atau mungkin ya di rumahnya kayaknya lagi bocor atau mungkin di rumahnya ada rembesan dari luar atau mungkin sebenarnya lagi renovasi rumah atau mungkin mau bangun rumah ceritanya butuh waterproofing. Hari ini pas banget kita akan explore lebih jelas lagi sekaligus nanti demo untuk produk yang BF dan PA ini seperti itu. Iya. Pokoknya kan sekarang pada tahu semua lagi musim hujan gitu betul. kan. Biasanya kalau hujan baru ketahuan, oh ternyata ada bocor nih, ya kan. Nah, rata-rata rumah di perkotaan itu kan dia gentengnya pakai dak beton. Betul. Nah, dak beton itu hampir jadi permasalahan seluruh umat manusia, hampir ya gitu kan. Mereka mempunyai permasalahan terkait dengan kebocoran. Bener. Nah, gimana caranya kita bisa memberikan solusi produk yang simple, aplikasinya nggak ribet, dan yang pastinya nggak harus diaplikasikan berulang. Yes. Jadi jangan sampai kita pilih waterproofing, terus nanti sebulan kemudian bocor lagi kan text time kan, ngabisin waktu, ngabisin biaya gitu kan. Jadi dengan hadirnya si Ondukot ini, kita harapkan bisa membantu sahabat Mitra 10 semuanya untuk mengatasi bocor di rumah masing-masing. Gitu. Karena bener banget sih Bu yang Bu Reza bilang itu. Karena terkadang kita di rumah udah tahu bocornya di mana. Terus kita kasih semen anti bocor nih, semen waterproofing. Besoknya bocor lagi sebenarnya. Mungkin ini kita nggak tahu ya. Bisa jadi sebenarnya dari tekniknya sebenarnya tapi produknya mungkin kurang tepat. Bahkan sebenarnya ada juga untuk waterproofing bisa di luar atau eksterior, tapi malah digunakan untuk dak beton itu kan menurut saya kurang tepat ya Bu ya. Nah sekarang ini kita udah ada 2 produknya untuk yang BF dan PA. Sama-sama waterproofing, cuman lebih membedakan aplikasi atau penempatannya Bu ya. Nah ini sebenarnya bisa boleh jelaskan Bu, bedanya itu lebih di mana Bu? Jadi sebenarnya kalau produk waterproofing di pasaran itu kan banyak. Banyak banget. Tetapi bagaimana caranya kita memilih produk waterproofing yang sesuai dengan permasalahan di rumah kita, kebocoran di rumah kita gitu kan. Jadi kalau misalkan kita permasalahannya berhubungan dengan luar, maksudnya bangunan luar gitu kan, yang berhubungan dengan matahari, otomatis harus mencari produk waterproofing yang memang tahan terhadap UV, ya kan, terhadap matahari. Kalau enggak nanti cepet crack. Cepat retak gitu kan, sayang gitu. Terus kalau misalkan di semen, buat kayak misalkan kamar mandi kan sering bocor-bocor tuh. Gimana caranya kita mencari produk yang tidak mudah crack juga. Kenapa dari tadi saya ngomongin crack atau retak? Rata-rata kan air itu bisa masuk kan karena ada retakan. Gitu. Jadi kita punya 2 solusi nih buat sahabat Mitra 10. Yang pertama adalah produk ini,
namanya Ondukot PA. PA itu singkatan dari poliuretan akrilik, ya kan? Jadi kita mempunyai kandungan poliuretan yang mana fungsinya adalah sebagai elongasi. Apa sih elongasi itu? Elongasi itu adalah dia si produknya itu tidak gampang crack. Jadi elongitasnya itu dia tinggi. Nah, kalau dia elongitasnya tinggi, berarti kan dia fleksibel. Elongitas itu sama dengan fleksibilitas. Jadi kalau si produk waterproofing itu elongitasnya tinggi, fleksibilitasnya tinggi, maka dia akan lebih bagus, nggak cepat retak gitu kan. Nah, carilah produk yang mempunyai keunggulan lebih dari 400 elongasinya, karena produk yang memiliki elongation atau poliuretan itu banyak. Tapi pilihlah yang memang dia mempunyai fleksibilitas bagus. Jadi kan kalau misalkan fleksibilitasnya bagus, otomatis lebih awet, ya kan. Nah, si PA ini dia salah satu produk yang bisa diaplikasikan untuk dak beton. Jadi hati-hati, waterproofing itu banyak. Produk waterproofing itu banyak, tapi fungsinya beda-beda. Ada yang buat di dalam interior, ada yang buat di dak, ada buat di dinding, itu macam-macam gitu kan. Jadi kalau misalkan masalahnya untuk cari produk di dak beton, nah pilihlah ini. Plus lagi, si produk Ondukot PA ini tidak hanya buat dak beton loh. Dia bisa juga diaplikasikan untuk produk genteng. Gentengnya juga bisa macam-macam. Bisa dengan genteng metal, terus bisa dengan genteng keramik atau aluminium gitu kan. Itu dia bisa diaplikasikan. Tidak semua produk bisa diaplikasikan. Kadang kan kita melihat genteng keramik kita misalkan retak, atau enggak genteng metal kita bolong gitu atau bocor gitu kan. Kalau mau ganti kan ribet, mesti manggil tukang. Manggil tukang kan kalau bongkar semuanya costnya tinggi. Nah, efisiensinya pakailah si produk ini. Nah, karena dia cocok untuk produk sejenis kayak logam gitu kan, kayak metal, karena dia bisa mengikuti susut muainya. Jadi dia bisa mengikuti susut muai dari si produk tersebut. Jadi dia bisa nempel. Karena dengan ada fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitasnya dia bagus gitu, sehingga komponen di dalamnya ini dia bisa ngikat. Jadi bisa nempel lah gitu kan. Terkadang kalau misalkan dia tidak bisa nempel, otomatis kan nanti cepat rusak. Jadi nggak nempel, akhirnya air bisa masuk lagi. Jadi ini adalah salah satu solusi jika mau renovasi karena atapnya bocor gitu kan, atau dak betonnya bocor tanpa harus membongkar semuanya. Jadi kan lebih efisien. Betul. Gitu. Nah, yang kedua, kita punya bionic fiber. Kenapa sih namanya bionic fiber? Fiber itu apa sih gitu kan? Fiber itu kan kayak serat. Bedanya apa sih sama produk yang lain gitu kan? Banyak sebenarnya waterproofing. Banyak banget gitu kan. Banyak banget yang base-nya semen tuh banyak banget. Ya kan? Tetapi yang menjadi keunggulan di sini adalah si bionic fibernya. Fungsinya apa sih bionic fiber gitu kan? Nah, fungsinya dari si bionic fiber itu kan serat. Nah, serat nanti kita lihatin nih contohnya seperti apa. Jadi di dalamnya itu ada serat-serat yang memperkuat si semen. Yang namanya bangunan, otomatis kan ada pergerakan. Nah, kalau pergerakan takutnya nanti dia jadi retak. Ada retak-retak serabut, kita sebutnya ada retak-retak serabut. Nah, biasanya air masuk tuh dari situ. Nah, dengan adanya si serat bionic fiber ini, dia bisa mengikat. Jadi si semen itu nggak cepat rusak atau dia nggak cepat retak. Jadi kan otomatis lebih tahan lama dan air nggak gampang masuk. Gitu. Karena dengan ada si fiber tostatnya justru malah membuat semen itu menyatu, mengikat di dalamnya. Betul. Karena kalau misalnya aku lihat, benar sih ada produk yang memang dia semennya tuh udah bagus, kuat gitu. Tapi dia tidak melihat long duration-nya gitu. Ketika memang dalam berapa waktu, mungkin 2 bulan atau sebulan, dia udah mulai retak. Di situ kan celah air untuk bisa masuk sebenarnya. Betul. Tapi mungkin sahabat Mitra 10 kalau bisa melihat, mungkin sekarang bisa membayangkan kali ya, ada fiber atau serat-serat di dalam semen, itu sebenarnya memang fungsinya tadi Bu Reza bilang, dia adalah mencegah keretakan dalam semen. Jadi bisa dibayangkan nih di dalam rumah, ketika namanya air kan dia benda acara mengikuti ruang kan. Ketika memang ada retak sedikit, itu air bisa masuk. Bisa dibayangkan kalau kita bertahan berbulan-bulan, itu udah merembes. Nah, itu yang bisa disebabkan di rumahnya kenapa ini rembes. Bukan gentengnya bocor, tapi memang ternyata ada di dak beton ini yang bermasalah kayak gitu. Jadi kita mungkin bisa lihat bahwa sebenarnya permasalahan di rumah ketika memang ada yang bocor, itu kita jangan langsung lihat
gentengnya bocor, tapi ternyata di dak beton kita yang bermasalah, yang itu harus kita solusi atau selesai. Iya. Seperti itu guys. Jadi kita balik lagi nih, aplikasi. Tadi kan kita mau tahu nih, ini 2 produk aplikasinya kemana? Ya kan, untuk apa gitu kan. Satu-satu lagi nih balik nih. Kita sekarang ngomongin yang CPA, ya kan, poliuretan akrilik ini. Dia bisa diaplikasikan ke banyak material. Jadi tidak hanya yang tadi saya bilang, tidak hanya untuk dak beton. Memang fungsi utamanya dia bisa untuk di dak beton. Tetapi produk ini juga bisa diaplikasikan, contoh talang air. Talang air bisa? Tinggal dicat aja. Ya kan, dia aplikasi gampang, tinggal dicat. Talang air bisa. Terus yang kedua, dia bisa ke dinding luar. Kan kadang suka ngerembes ya. Kalau di dinding luar tuh suka ngerembes gitu kan. Nah, si produk ini bisa diaplikasikan untuk dinding luar. Jadi bisa cat, kayak dicat gitu. Nah, dia ada 2 warna putih sama warna grey, warna abu-abu. Jadi ini bisa di untuk dinding luar. Eksterior lah ya. Eksterior. Nah, yang selanjutnya selain itu dia juga bisa buat pagar kayu. Pagar kayu. Kan kadang kan kita sekarang kan rumah-rumahnya kan suka ada kayak pagarnya kan nggak cuma besi doang tuh. Nah, pagar kayu kan ada tuh banyak yang bikin pagar-pagar kayu. Itu juga bisa diaplikasikan. Nah, buat di atas nih yang paling sering bocor. Kan keramik di Indonesia kan banyak ya macamnya ya. Kayak kita kan produsen atap ondulin nih. Tapi kan orang semuanya nggak pakai jenisnya lah gitu kan. Di seluruh Indonesia ada yang tadi saya bilang di metal, tanah liat, genteng tanah liat, genteng keramik. Itu bisa diaplikasikan. Jadi pokoknya kalau misalnya ada kebocoran di rumah, gentengnya rusak, nggak usah ribet ngebongkar genteng. Ya kan, nggak usah ribet ngebongkar genteng. Pas lagi weekend, udah naik aja pakai tangga, yang mana yang bocornya tinggal diaplikasiin aja. Nah, terus juga pokoknya dia cocok untuk metal, kayu, genteng aspal berarti genteng bitumen, aluminium juga bisa, terus plastik. Jadi sebenarnya si produk ini dia bisa diaplikasikan untuk banyak jenis permukaan gitu. Plus dia bisa terkena matahari. Jadi dia ada UV-nya, protection-nya. Jadi pokoknya bisa diaplikasikan lah buat solusi macam-macam gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau misalkan ini kan bisa dibilang kena sinar matahari, kena hujan juga. Ada nggak sih misalkan ketika kita mengaplikasikan ke dalam, mungkin selain atap kan tadi ada di pagar bisa, itu tuh apakah memang ketahanan itu sama atau berbeda? Ketahanannya sih sama, karena kan dia itu sebenarnya kita sebutnya kan media untuk pengaplikasiannya ada di mana. Jadi kalau ketahanannya sih dia tidak ada isu ya, karena kan semua itu kan dia yang paling penting adalah si produk tersebut bisa diaplikasikan pada banyak media. Karena kan kalau dia tidak bisa diaplikasikan, ya berarti misalkan brand-brand lain nih, misalkan dia nggak bisa nih diaplikasikan karena dia cuma nempelnya itu sama atau bisa bersatunya itu sama dak beton atau enggak sama genteng jenis apa gitu kan ada. Nah, itu sebenarnya karena kita bisa diaplikasikan untuk macam-macam media yang tadi saya sebutkan itu, berarti ketahanannya dia semua sama. Gitu. Karena kan sama-sama kena sinar matahari juga. Tingkat perekatannya atau penyatuan antara si media dengan si produk ini juga kan dia sama metodenya. Gitu. Jadi nggak ribet sih pengaplikasiannya juga, tinggal seperti kita ngecat aja. Seperti kita ngecat, yang penting diaplikasikannya minimal 2 lapis. Jadi dia minimal di 2 lapis, nanti kita praktekin pas lagi saat demo produk gitu kan, gimana sih cara pengaplikasiannya. Jadi sebenarnya kalau cuman untuk perbaikan yang bocor-bocor gitu kan, owner punya rumah juga bisa. Kita juga bisa, tinggal naik ke atas, yang penting hati-hati ya, harus safety nomor 1, udah tinggal kita aplikasiin aja gitu. Yang penting minimal 2 lapis. Jadi sahabat lo nggak usah khawatir mau diaplikasi ke dalam genteng bisa, kemudian di pagar. Jadi memang sebenarnya produk ini pas banget untuk di seluruh permukaan media. Jadi mungkin di rumah nih kayak kira-kira kalau di pagar aman nggak ya, atau nggak di atap aman nggak? Saya udah menjawab itu semuanya aman dan tentunya kualitasnya tidak menurun. Nah, sahabat Mitrasku juga nggak usah khawatir karena sebenarnya musim kita itu lagi musim panas dan hujan. Nah, mungkin jadi di rumah tuh nggak usah repot mencari kayaknya panas untuk ini, hujan untuk ini. Jadi untuk satu produk itu bisa semuanya. Nah, untuk bicara mengenai dinding eksterior nih Bu ya, ini kan sebenarnya bisa untuk eksterior. Kalau misalnya kita mau cat warna lain sebenarnya bisa. Jadi kalau untuk ini kita untuk Bionic, untuk Code PE, kita hanya punya 2 warna. 2 warna yang kita punya itu warna putih sama warna grey.
Nah, jadi kalau misalkan warna lain kita belum ada, gitu kan untuk saat ini hanya di 2 warna. Tapi kalau misalkan mau habis itu mau dicat lagi gitu itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena material kita itu water based, berbahan dasar air gitu. Jadinya kalau dia dicat lagi pakai material apapun lah ya, cat model apapun, selama dia sama-sama water based nggak apa-apa. Gitu. Yang penting jangan kan ada juga cat oil ya, cat minyak itu nggak nyatu nanti karena kan dia water based. Dengan catatan sama-sama water based itu bisa menyatu. Ya pokoknya berbahan dasar air karena ini produknya material utamanya water based plus ramah lingkungan. Wow, jadi memang sahabat Mitra 10 perlu diingat juga yang penting sama-sama water based itu bisa mau warna apapun, yang penting ini dilapisin ini dulu. Intinya ini adalah kuncinya ya, jadi jangan sampai kebalik. Mau warna kuningnya dulu baru ini, tapi yang ini dulu baru warna lain atau dipakai apapun itu bisa. Tapi kalau misalkan buat genteng kan, buat dinding luar tinggal pakai ini aja gitu kan putih. Oh ya bisa. Kan banyak ya rumah-rumah modelnya putih. Kalau misalkan kenapa abu-abu karena kan rata-rata memang buat dipakai di atas kan, buat apa? Dia lebih netral lah gitu kan, lebih netral kalau misalkan gentengnya ternyata pakainya warnanya warna merah atau warna hitam atau apa. Terus kalau dia kan kenapa grey mengikuti warna semen. Dak kan rata-rata kan dia warna semen gitu kan. Warna semen kan warna abu-abu gitu. Intinya sih produk ini dia itu dapat mencegah kerusakan dari. Jadi komponen di dalamnya sini itu dia sudah terformulasi dapat mencegah kerusakan dari hujan air dan hujan asam. Hujan air, hujan asam, yang pasti sinar matahari, terus selanjutnya dia dapat mencegah dari bakteri dan jamur. Jadi dia bisa untuk dinding yang berjamur, tetapi dia harus dikerok dulu. Kan kadang kalau misalkan habis hujan, habis kena bocor kan suka kayak berjamur tuh, lembab-lembab gitu. Itu bisa. Nah, pengaplikasiannya sama seperti kita ngaplikasi cat pada umumnya. Jadi bahannya, si dasarnya tersebut yang berjamur tadi dikerok dulu. Dikerok, dibersihin sampai benar-benar bersih, baru diaplikasikan si produk ini. Gitu. Oke, jadi seperti yang tadi udah saya sampaikan ya, jadi produk ini salah satu keunggulannya bisa diaplikasikan untuk berbagai macam material. Nah, spandek itu juga bisa karena kan dia berbahan dasar metal, aluminium. Jadi dia bisa diaplikasikan. Mungkin saya ulangin lagi ya, mungkin ada sahabat Mitra 10 yang baru join gitu kan, baru join. Jadi saya informasikan lagi, produk On The Code PE itu solusi waterproofing bukan hanya untuk dak beton. Jadi bukan hanya untuk dak beton, tetapi dia bisa diaplikasikan untuk material lain yang terekspos ya, yang terekspos matahari. Dia bisa diaplikasikan untuk genteng yang berbahan dasar metal. Jadi berbahan metal. Genteng beton, terus juga dia bisa genteng keramik, terus bisa buat kayu juga, buat kayu, aluminium, plastik dia bisa. Jadi si produk ini bisa menempel, maksudnya kalau diaplikasikan dia bisa menempel untuk berbagai macam jenis aplikasi, gitu. Nah, jadi sebenarnya dia bisa pakai pada umumnya aja gitu, biasa aja. Jadi tidak perlu pakai tambahan material lainnya. Jadi kan kadang ada waterproofing ketika pengaplikasiannya dia harus ditambah serabut dulu gitu kan. Nah, kita pakai pengaplikasiannya aplikasi konvensional kita sebutnya. Konvensional aja. Jadi yang penting material atau media yang akan kita aplikasikan si waterproofing ini udah bersih dulu. Jadi kita bersihkan dulu, baru nanti tinggal diaplikasikan saja. Jadi tidak perlu pakai serabut. Gitu. Untuk keringnya berapa lama? Karena kan musim hujan ya sekarang ini. Nah, biasanya memang dia keringnya setelah diaplikasikan itu 2-3 jam. Gitu. Tapi dilihat dulu ya, jadi jangan pasang pas lagi hujan. Ya kan, maksudnya dilihat dulu, maksudnya kita nerawang cuaca dulu gitu, jangan pas lagi kita aplikasi 20 menit kemudian tiba-tiba hujan, ya hilang lagi gitu. Jangan yang udah diaplikasikan. Lagi mendung buru-buru di cat gitu. Iya, percuma juga gitu.
Nah, kalau kayak gitu nanti selesai kita tunggu kering dulu, kita bersihkan lagi, baru kita aplikasikan lagi. Karena kan itu kondisi yang tidak bisa kita duga ya Pak. Misalkan kayak Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa duga, tiba-tiba, wah terang benderang nih gitu kan, tiba-tiba hujan gitu kan, bisa. Jadi mau nggak mau kita mesti dibersihin lagi ya Pak. Takutnya kalau nggak dibersihin lagi nanti masih ada sisa-sisa yang di situ, dia nggak bisa nempel merata. Oke, lanjut ya. Oke. Ini yang nanya kayaknya luar biasa loh. Nah, kita lanjut dulu, ini kita baru By the way, karena kan banyak banget yang nanya nih. Nah, dari tim kita juga ada yang standby nih, nanti bisa dibantu diketik juga gitu kan, untuk bisa langsung dijawab. Karena di belakang kita nih ada technical manager kita yang sekalian bisa ngebantu juga, karena baru di awal udah banyak banget nih pertanyaan kan. Jadi nanti bisa langsung diketik di situ gitu. Jadi sahabat Mitra 10 bisa langsung sambil nanya apapun lah gitu kan. Nanti technical kita akan membantu. Oke, nah kita lanjut. Kita untuk ini masih ada dua lagi, ada satu lagi. Ini kita baru yang PA, yang BV belum. Nah, sahabat Mitra 10 udah tahu ya bahwa sebenarnya kita tuh sedang mencari solusi buat sahabat Mitra 10 yang di rumahnya lagi renovasi atau mungkin lagi punya permasalahan atap bocor, genteng bocor, rumah bocor. Jadi kita sekarang lagi jangan hati yang bocor ya. Aduh, kayak sedih banget ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau move ke untuk yang produk BF-nya. Nah, produk BF ini kan tadi sudah dibilang di awal bahwa sebenarnya kita punya fitur canggih ya. Namanya Bionic Fiber. Fiber itu kan serat, di mana di dalam produk ini punya serat yang tentunya mencegah, fitur keunggulan adalah mencegah semen ini retak ya. Jadi mungkin bisa dibayangkan ketika kita punya genteng bocor atau mungkin di rumah kita bocor rembes. Sebulan oke, boleh ya, tidak bocor. 2 bulan kemudian kayaknya ganti lagi. Jadi cost-nya akan semakin tinggi. Nah, sebenarnya di dalam ini Bu, selain ada fibernya, ada serat yang sebenarnya memang mencegah keretakan, ada fitur keunggulan apa lagi? Jadi sebelum kita lanjut ke sini, kan di sini nih kebetulan yang kita balik ke PA dulu nih sekali nih, terkait dengan orang kalau mau beli kan luasannya beda-beda ya. Ada yang cuman misalkan bocornya cuma dikit-dikit nih gitu kan, dia bisa beli yang ukuran 4 kilo. Jadi kita tersedia dengan 2 ukuran. Yang pertama ukuran 4 kilo seperti contoh di samping kita ini gitu kan. Nah, satu lagi ukuran yang 18 kilo. Jadi ada 2 ukuran yang bisa sahabat Mitra 10 pilih gitu kan, mau 4 kilo ataukah yang di 18 kilo. Lanjut nih ke Bionic Fiber, ya kan? Jadi tadi saya udah jelasin salah satu keunggulan dari si produk ini. Produk ini dia berbahan dasar semen. Nah, kalau dilihat kok modelnya kayak packaging cat ya, cat waterproofing cat pada umumnya gitu kan. Biasanya kan kalau yang berbahan dasar semen, komponennya itu dipisah. Ya kan, jadi kalau kita di toko kalau mau beli tuh beli dua jenis tuh, ada yang cairnya, ada yang padatnya. Nah, kalau kita sama, tetap udah di dalam sini. Kita mencoba memberikan packaging yang user friendly, yang lebih gampang dibawa sama orang, sama diaplikasiinnya. Jadi di dalamnya sini sudah terdapat 2 komponen, satu komponen semen dan satu lagi komponen si cairannya gitu. Jadi udah ada di dalam sini nih gitu. Nah, plus satu lagi, ini si si pelnya ini itu si embernya, kita sebut si embernya bisa dipakai juga untuk pengadukan. Ya kan? Jadi ini materialnya nih satu ini customer beli nggak usah nyari, wah mana ya si semennya, oh mana ya si cairannya gitu kan. Jadi pokoknya dia tinggal teng-teng satu ini aja. Satu ini di dalamnya sudah komplit, udah ada si semennya, udah ada si cairannya. Gitu. Nah, keunggulannya sebenarnya kita satu-satunya yang mempunyai keunggulan di fiber, di serat. Nah, serat itu fungsinya buat apa sih? Nah, sebenarnya yang tadi ini kan bahannya semen. Nah, kalau bahannya semen itu kan dia kan pasti ada gaya gesek atau gaya tekan gitu kan, namanya juga kan bangunan gitu kan. Nah, perubahan struktur tanah gitu kan. Nah, dengan adanya si fiber ini dia berfungsi untuk memberikan kekuatan lebih. Jadi kekuatan lebih dia ikat pakai si fibernya. Jadi kalau bayangan fiber apa sih gitu kan? Apa sih dari tadi ngomongin fiber, serat, anggap aja sarang laba-laba. Fiber itu tuh yang dimaksud adalah jaring laba-laba. Jadi di dalam si semen ini ada si jaring laba-labanya. Nah, si jaring-jaringnya ini dia yang memperkuat si semennya biar nggak gampang retak. Jadi kayak ada kain-kain kecil gitu kan, kayak sarang laba-laba yang fungsinya itu dia untuk memperkuat. Nah, jadi dengan kata lain,
beton ya, kita ngomongin beton kan. Beton itu dia nggak akan mudah retak. Karena kan bahaya nih, semen tuh salah satu permasalahannya itu air masuk dari si retakan-retakannya itu. Celah kecil tuh Celah bisa kecil masuk. gitu kan. Gitu. Salah satu isi itu salah satu keunggulannya yang membedakan dengan semen lain. Yes. Karena kan banyak nih semen material waterproofing yang berbahan dasar semen di pasaran gitu kan. Yang bedain apa sih? Kenapa saya mesti beli si produk ini gitu kan? Gitu sih. Gitu. Jadi lebih awet lah betonnya. Beton sahabat Mitra 10 bisa lebih awet gitu. Nah sebenarnya kalau dilihat dari packagingnya, mungkin kita bisa melihat bahwa dalam satu packaging nih, satu pel ini sebenarnya nggak usah membutuhkan media yang banyak. Karena terkadang betul. misalkan kita mau butuh atau kita mau cari semen waterproofing, kita harus cari pertama embernya dulu buat di aplikasi. Itu menurut saya agak ribet ya. Tapi dengan produknya ini ternyata satu pel ini tuh bisa dibuat untuk aplikasi. Nah, tapi terkadang memang kita tergantung dengan penggunaannya. Jangan sampai kita tuang semuanya tapi kita hanya membutuhkan sedikit aja kayak gitu. Jadi sayang aja produknya gitu. Nah, punya takarannya gitu. Kalau bicara mengenai daya sebar nih Bu, untuk daya sebar satu pel ini berapa nih Bu? Nah, sebelum kita ngomongin ke daya sebar nih, ya kan, abis itu nanti kita ngomongin daya sebar. Yang paling penting sebenarnya harus kita ketahui adalah setiap produk itu pasti sudah mempunyai kalkulasi perhitungan dalam pencampuran. Maksudnya apabila produk tersebut ada 2 komponen, produk apapun. Jadi ada yang 1:1, 1:2, itu kan mereka sudah mempunyai perhitungan teknis masing-masing lah setiap produk gitu kan. Yang uniknya atau jadi salah satu keunggulan yang lainnya, perbedaannya dengan produk sejenis yang lainnya adalah biasanya komponen produk pada waterproofing yang 2 komponen seperti ini bandingnya 1:4. Oh, banyak ya. Kan 1:4. Kalau di kita perbandingannya itu 1:27. Jadi maksudnya perbandingan antara powder dan liquidnya. Nah, 1:27 gitu kan. Nah, bedanya apa sih gitu kan? Nah, jadi komponen liquid di kita itu dia akhirnya lebih banyak. Ya, karena dia lebih banyak, dia jadi fungsinya itu bisa meningkatkan kekuatan dari si waterproofing itu. Jadi liquidnya lebih banyak dibandingkan dengan powdernya, otomatis si liquidnya itu bisa mengikat si semennya itu lebih bagus gitu. Kalau dia lebih optimal lagi, itu jadi salah satu fungsinya gitu. Nah, kalau terkait dengan penggunaannya, jadi satu ukuran di sini itu agak nggak lazim. Biasanya kan kalau di pasaran kan ukurannya itu 20 kilo. Nah, kalau di kita tuh ukurannya 16,8 kilo. Kadang ada yang nanya, aneh banget sih ukurannya gitu kan, kenapa sih mesti 16,8 kilo gitu kan. Itu total ya, total gabungan gitu antara liquid sama si semen. Karena kita itu memang udah hitungan teknisnya berdasarkan dari komponen material yang kita punya. Jadi kita benar-benar sudah memperhitungkannya banget nih dari sisi teknis gitu kan. Jadi satu kaleng ini itu kan dia untuk 2 kilo itu, jadi 1 meter persegi dia bisa untuk penggunaan 2 kilo. Jadi 1 meter persegi itu pakai 2 kilo. Jadi kurang lebih satu kaleng ini, bukan satu kaleng ya, satu ember. Satu ember ini dengan ukuran 16,8 kilo, dia itu bisa mengcover 8,4 meter persegi luasannya gitu kan. Jadi cukup luas tuh, 8,4 meter persegi. Jadi nanti sahabat-sahabat Mitra 10 bisa lihat aja kira-kira kegunaannya untuk berapa luasannya. Contoh, kalau ini kan bisa pokoknya diaplikasikan untuk semua daerah yang ada airnya. Ya kan, yang maksudnya ada genangan air gitu kan. Contoh, kamar mandi. Itu kan paling krusial banget ya, sering banget tuh yang namanya bocor karena lembab. Terus kalau kolam ikan bisa nggak sih? Ya kan, itu pertanyaan nih, kolam ikan. Nah, itu bisa diaplikasikan. Oh, bisa. Tetapi yang jenis produk ini harus dilapis lagi. Contoh kamar mandi. Kamar mandi kan kalau misalkan kita sebelum pakai keramik, dia dipasangin dulu waterproofingnya, baru dipasang keramiknya. Terus kalau misalkan dia dipasang untuk di kolam ikan, kan lagi ini ya WFH gitu kan, WFH, jadi orang itu mau ngapain ya, bikin kolam-kolam kecil deh gitu kan, bisa diaplikasikan, tapi nanti harus dilapis lagi. Jadi ini nggak boleh terekspos langsung. Jadi ini bedanya. Kalau ini bisa ke-expose langsung, kalau ini harus ada ditutup dulu. Pakai material yang lainnya, mau dia dicat di semen lagi, mau dia pakai keramik, itu dia bisa. Gitu. Oke, jadi memang sebenarnya
balik lagi ke aplikasi Sahabat Mitra 10 gitu. Memang sekarang banyak juga Bu yang di atas itu lantai 2 ada kolam ikan, bahkan kolam untuk berenang pun sebenarnya ada gitu. Nah ini pas banget supaya apa? Supaya mengantisipasi adanya kerembesan ya, kerembesan atau kebocoran di dinding-dinding. Betul, gitu. Nah sekarang kalau boleh saya mau ngejelasin terkait dengan ukurannya, materialnya gitu kan. Jadi di dalam sini itu komponennya kan udah ada 2, jadi udah ada 2 material, liquid sama si powder. Ukurannya tadi udah saya jelasin kan, satu bungkus ini ukurannya itu adalah 16,8 kilo. Nah di dalamnya itu ada 2 komponen. Sebentar ya, mungkin bisa dibantu untuk dibuka. Dibuka di sini, boleh sebentar ya, boleh dibantu untuk dibuka. Gitu nanti kita buka, bisa dibantu. Di sini nggak apa-apa deh. Sini boleh ya, jadi biar rekan-rekan bisa ngelihat nih di dalam sini itu ada 2 sudah ada komponen. Jadi satu kemasan itu sudah ada 2 komponen. Ini dia komponen liquidnya, 1, 2 bungkus. Jadi nggak langsung, jadi kita bisa mengaplikasikannya sesuai sama kebutuhan gitu kan. Nah 2 bungkus ini, nah boleh dibantu ya, karena agak berat gitu kan. Nah jadi ada 2 bungkus sama 1 lagi di sini. Gitu. Jadi ada 4 material di mana powdernya 2 bungkus dan yang liquidnya 2 bungkus. Jadi pengaplikasiannya nanti cair 1 bungkus dan yang si semen ini 1 bungkus gitu. Jadi ini udah kita atur gitu kan. Takutnya kalau langsung komponen gede gitu kan, cuman 1 sama 1 gitu kan, powdernya 1, liquidnya 1, takutnya nanti malah jadi kebanyakan pemakaian sayang malah gitu nanti kan. nggak optimal juga hasilnya. Betul. Jadi nanti dicampurnya tinggal diaduk aja di sini gitu kan, kita aduk di dalam si ember ini gitu kan, udah dia gampang. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang, aku terusin aja Bu ya. Boleh silakan. Jadi memang bisa dibilang produk ini memang apa ya, menurut aku tuh nggak ribet pertama, karena packaging satu ini Sahabat Mitra 10 ini bisa diambil 1, tinggal dicampurin aja. Betul. Udah. Jadi dia nggak butuh ember lain sebenarnya untuk mengaplikasikannya gitu. Sisanya kemana? Sisanya buat di tempat lain. Mungkin ada 2 rumah, ini buat rumah satunya lagi. Nah kalau ditanya bisa nggak sih kalau misalkan udah nggak jadi dipakai nih, misalkan dia pakai setengah ini sama setengah di sini gitu kan, yang liquidnya setengah, terus yang powdernya setengah, bisa nggak sih dipakai lagi gitu? Ya bisa aja. Yang penting penutupannya dia yang bagus. Ya kan, maksudnya jangan ditutupnya rapat gitu kan, di sealant yang bagus gitu kan, itu dia bisa. Nah kalau tadi kan 16,8 itu dia terdiri dari 2 komponen liquid dan komponen powdernya, di mana liquidnya itu totalnya adalah beratnya 4,46 kilo. Jadi hampir 5 kilo, jadi 4,46 kilo, dan powdernya itu dia 12,34 kilo. Gitu. Jadi per 1 ini kurang lebih dia kalau yang powdernya 6,17 kilo. Nah kalau yang liquidnya dia 2,23 kilo. Jadi sebenarnya untuk komposisinya sih simple dia, nggak ribet gitu, untuk pengaplikasiannya juga nggak ribet gitu. Karena kita mencoba untuk user friendly sih, biar gampang. Oke. Nah sekarang mungkin kita langsung aja demo produk ya Bu ya. Boleh. Karena kita mau demo produk, ini kita langsung di demo produk ke sebelah. Nah jadi Sahabat Mitra 10 kita mau demo produk untuk on the code yang PF dan BA ini. Nah Sahabat Mitra 10 udah tahu juga bahwa sebenarnya ini adalah solusi buat Sahabat Mitra 10 yang di rumahnya, wah kayaknya nih kayak rembes banget nih atasnya, kemudian kok gentengnya bocor pas di tambah kok nggak bener-bener gitu. Nah tadi kita udah dijelasin juga sama Bu Reza bahwa kita ada produk yang PA sama yang BF ini. Balik lagi sebenarnya untuk apa? Kalau untuk yang PA itu bisa buat yang genteng bisa, kemudian pagar bisa, media apapun sebenarnya bisa. Tapi untuk yang ini, yang tadi aku pegang ini sebenarnya untuk lidah beton yang memang itu rawan untuk adanya kerembesan di dalam rumah seperti itu. Biasanya sih buat di kamar mandi. Yang memang itu kan banyak banget tuh pipa-pipa air, cairan-cairan yang tentunya kalau ada celah sedikit aja udah langsung aja kayak yang rembes gitu ya. Betul. Jadi kita sebenarnya mencoba untuk memberikan solusi produk yang
tidak meribetkan orang Yes. gitu. Jadi istilahnya dia kan istilahnya orang udah punya masalah nih, Mhm. udah punya kendala terkait dengan kebocoran, Hmm. ya kan, masalah ada kebocoran. Nah kita mencoba memberikan solusi yang pengaplikasinya gampang, jadi nggak pusing, aduh gimana nih caranya, aduh ini segala macam gitu. Istilahnya kita juga pas lagi weekend bisa ngerjainnya. Gitu. Oke, kita bisa langsung untuk pengaplikasian produknya. Baik, selamat siang rekan-rekan Mitra 10 dengan saya Technical Manager dari PT Ondulin Indonesia. Saya akan memperagakan aplikasi atau cara pemakaian dari OnDoCode PA ini. Baik, akan saya mulai saja. Nah, kita ambil contoh, ini adalah OnDoCode PA yang kemasannya adalah 4 kg. Nah, seperti ini. Jadi dia kemasannya berupa pail kecil dan juga di dalamnya ada plastik. Nah, jadi ini adalah jaminan bahwa produk ini terlindung dari Jadi udah di-seal gini ya Pak? Iya, sudah di-seal gini untuk menjamin keawetan usia pakai tidak dalam keadaan terbuka. Oke, baik. Nah, ini untuk mempersingkat waktu tidak saya tuang, tapi langsung aja saya aplikasikan. Nah, jadi dia dalam berupa cairan ini ya, tersedia dalam 2 warna, yaitu putih dan abu-abu. Baik, Nah, jadi ini adalah area di mana ini sebagai contoh ya, kalau kita mau aplikasikan di sebuah sudut ruangan, ini entah terbuat dari lantai beton ataupun sebuah kotak kayu, nah itu bisa juga. Jadi yang pertama kita harus perhatikan adalah permukaan ini harus bersih dulu dari debu. Percuma saja kalau kita mengaplikasikan waterproofing tapi masih dalam keadaan kotor, berjamur, kasar, itu tidak maksimal nanti melekatnya. Jadi harus kita bersihkan dulu permukaannya, nah barulah kita aplikasikan. Ini adalah syarat dasar dari semua aplikasi sebuah waterproofing. Nah, sekarang cara aplikasinya sendiri bagaimana? Nah, kita mulai saja. Ini misalkan sudah kita tuang ya. Ini karena untuk mempersingkat waktu, saya langsung Kalau ada pertanyaan Pak Iwan sebelum diaplikasikan, Ya. perlu nggak sih untuk dicampur air lagi si komponen PA-nya? Nah, kalau untuk yang di awal begini, dia tidak perlu dicampur air lagi, karena dia masih dalam keadaan baru. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dia sudah lama tersimpan, nah dia kan agak mengental ya, itu bisa kita encerkan lagi supaya kondisinya sama seperti saat baru. Nah, jadi begini ya, aplikasinya adalah setelah permukaannya bersih, kita aplikasikan dulu dengan arah sejajar. Nah, pertama kita aplikasikan searah dulu. Jadi harus searah rekan-rekan Mitra 10 semuanya. Kalau arahnya dia horizontal, maka satu bidang tersebut harus diaplikasikan secara horizontal. Nah, seperti ini. Nanti ditunggu sampai berapa lama Pak Iwan Nah, untuk biasanya waktu kering itu kadang-kadang antara 2 sampai 8 jam. Kadang kita melihat ada cuaca juga ya. Kalau cuacanya panas, terik, tentu saja dia akan mengering lebih cepat. Kalau cuaca sedang mendung apa gitu, tentunya dia akan mengering lebih lama. Oke. Nah, jadi begini, tipis-tipis dulu tidak apa-apa, karena beberapa lapis yang tipis itu lebih baik daripada 1 kali lapis yang tebal. Ini mengapa? Nah, karena ini berapa layer? Nah, untuk aplikasi sendiri itu tuh paling tidak 2 lapis minimal ya, karena cara pengaplikasian waterproofing itu yang baik adalah dia terdiri dari beberapa lapis dulu saja. Jadi memang harus bersabar, bukan asal langsung setebel-tebelnya aku tak langsung dituang semua gitu ya. Jangan terkadang begitu. kan kita suka berpikir yang tebel itu kan yang bagus gitu Ya, kan. itu Nah, tuh- ternyata salah ya teknik seperti itu, Nah, Pak. Yang betul itu adalah beberapa lapis tipis itu lebih baik daripada 1 kali lapis tebal. Karena kadang 1 lapis tebal, tapi kalau kondisi lapangannya itu kurang bersih, kurang bagus, nah dia akan mudah mengelotok dan itu nanti waterproofingnya akan menjadi gagal. Nah, ini kita lihat ya. Jadi aplikasikan dulu dengan arah sapuan sejajar dulu. Misalkan ke arah depan ya. Ini kita lihat. Setelah itu kita tunggu berapa lama lagi untuk diaplikasikan yang kedua, lapisan yang kedua. Biasanya kalau dalam kondisi ventilasi yang baik atau cuaca yang sedang baik, sedang panas, itu sekitar 2 jam pun biasanya sudah mengering. Nah, ini contoh ya, ini misalkan lapisan pertama. Ini karena kita dalam peragaan yang waktunya cukup terbatas. Ini andaikan aja udah kering gitu ya. Nah, ini lapisan kedua caranya begini. Perhatikan. Kalau tadi kita sapukan arah dari belakang ke depan, nah sekarang kita sapukan dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini mengapa kok harus begini? Ini nanti arah sapuan ini akan seperti membentuk sebuah anyaman atau ikatan
dari beberapa lapis waterproofing, dan ini akan membuat ikatan itu lebih baik antar lapisannya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dikemukakan, beberapa lapis tipis itu lebih baik daripada satu kali lapisan yang tebal. Nah, seperti ini misalkan ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita kelupaan nih Pak, Ya. ceritanya kayaknya nggak menyilang seperti ini gitu, malah tuh lurus seperti lapisan pertama. Apakah ada perbedaan produknya atau sama-sama bisa? Manfaatnya gitu jadinya. Nah, oke. Jadi mengapa menyilang? Karena menyilang itu akan membuat sebuah ikatan antar lapisannya. Sebagai contoh ini saja multiplex. Multiplex ini namanya juga ada multi dan flex. Beberapa lapis. Ini juga serat-serat kayunya ini dipasang menyilang juga antar lapisannya. Kalau kita potong, kita iris-iris lapisannya, ternyata nyusunnya juga sama. Misalkan arahnya begini, arah kedua begini, arah ketiga begini, arah keempat begini, dan seterusnya. Dan itu membuat si papan ini juga makin kuat. Itu identik dengan aplikasi waterproofing ini. Jadi setelah lapisan kedua, misalkan ini udah kering lagi ya. Nah, lapisan ketiganya kita aplikasikan. Nah, balik lagi sama seperti yang lapisan pertama, ke arah depan lagi. Yang pasti di saat Nah, pengaplikasian produk, kita harus mengikuti panduan teknis yang ada. Kenapa? Kan kita memasang suatu produk ini kan untuk waterproofing ini kan fungsinya kan untuk membantu kita biar nggak bocor lagi bangunan kita. Jadi patuhilah ketentuan pemasangan yang ada. Yang pertama, yang tadi saya highlight lagi dari Pak Iwan, aplikasikan dia satu arah. Baik arah horizontal atau vertikal silakan dipilih untuk yang pertama kali. Lalu ditunggulah minimal 2 jam tergantung dari cuaca sampai dengan 8 jam. Kalau semisalnya mendung banget gitu kan. Jadi waktunya 2 sampai 8 jam. Nah, setelah itu baru diaplikasikan lagi. Dan harus diingat aplikasinya harus berbeda arah dengan yang pertama. Ya. Kalau yang pertama horizontal, maka yang kedua wajib vertikal. Betul. Kalau yang pertama vertikal, yang kedua wajib untuk yang horizontal. Nah, fungsinya itu tadi udah dijelaskan sama Pak Iwan adalah untuk mengikat. Jadi Antar dia lapis. modelnya Betul sekali. kayak Anyaman. zigzag gitu, anyaman ya. Ya, betul. Kayak anyaman. Anggapnya kayak anyaman ketupat. Kalau anyaman ketupat kan dia pakainya juga kan tumpang Ya, tindih ya tebal, polanya lurus, gitu. gitu. Nah, makanya dia bisa diikat. Betul. Dia bisa terikat Betul. dengan bagus. Jadi sebenarnya fungsinya adalah seperti itu. Nah, ini juga identik ya, kalau misalkan kalau aplikasi untuk dinding sama juga. Kita arahkan, sapukan searah gitu ya. Sebagai contoh begini. Searah dulu misalkan mendatar, juga bagian pojok-pojok ini biasanya harus kita tutup dulu dengan sempurna. Nah, kemudian ini juga lapisan yang ke sini, ke arah sini. Nah, arahnya juga mendatar dulu. Setelah kering nanti ya, nah barulah aplikasi lapisan keduanya menyilang atau tegak lurus dengan arah lapisan yang pertama. Nah, misalkan begini. Oke, ini tadi misalkan ya udah kering, nah barulah kita aplikasikannya begini. Nah, begitu. Oke, berarti Ini sama ya adalah trik sebenarnya ya. cara pengaplikasian sebuah waterproofing yang benar. Nah, gitu. Misalkan ini juga lapisannya udah kering, nah barulah nanti aplikasi lapisan keduanya gini. Itu kadang-kadang trik yang tidak dibagikan ya, mungkin untuk lain. Nah, jadi kita itu dalam kali ini sesimpel itu ya Pak ya, kita ya. mengaplikasikan untuk Ondukot PA. Jadi rekan-rekan Mitra 10 pokoknya jangan ribet, jangan pusing gitu kan. Cara aplikasinya gimana sih gitu kan. Yang penting yang harus dicatat atau diingat adalah patuhi atau ikuti ketentuan pemasangan yang berlaku untuk hasil yang maksimal. Betul. Karena sebenarnya sayang juga ya Bu ya, kita udah pakai produk yang bagus, tapi kita nggak tahu teknik atau tips triknya gitu. Akhirnya nggak maksimal ya, kan? Betul nggak sekali. maksimal lagi. Nah, betul sekali. Jadi apapun itu material bangunan yang baik, tentu saja dia akan memberikan metode atau cara pengaplikasiannya. Biasanya ada di setiap kemasan ya. Ini kan contohnya untuk PA ya. Di belakangnya ada. Nah, ini, jadi semua bisa dibaca di sini. Kemudian ini daya sebarnya ada berapa, terus kemudian cara pemakaiannya ada semua di sini. Nah, kalaupun tidak masih kurang jelas, Anda bisa juga cek di channel YouTube kami Ondulin Indonesia, di sana juga ada. Ondukot PA cara. Jadi kita bisa memberikan pengarahan dimanapun Anda berada, sejauh itu masih dalam coverage jaringan internet. Anda bepergian ke pulau mana yang terpencil, kemanapun itu, ke seluruh wilayah Indonesia.
Nah, di situ kita bisa pelajari sendiri. Kalau mau kita pesan ya ke Mitra 10. betul. Dan kadang-kadang kita juga perlukan ngajarin para aplikator, tukang apa di lapangan, Pak, ini loh ada videonya. Nah, ini kita bisa pelajari. YouTube sekarang sudah bisa kita gunakan sebagai sarana untuk belajar dimanapun kita berada. Oke. Ya. Sekarang kita Oke. lanjut Ini aku ke bentar, aku dapat notif dari tim. Kita waktu tinggal 5 menit lagi dari Oh, Instagram. oke. Oke. Jadi sekarang kita akan lanjut ke Bionic Fiber. Boleh, Bionic Ini Fiber? aku ambil dulu. Boleh, ya. silakan. Nah, seperti kita udah tadi disampaikan oleh Ibu Reza, bahwa On The Go Bionic Fiber itu kan terdiri dari ini ya, totalnya ada 4 kemasan, 2 plastik untuk yang cair dan 2 plastik untuk yang bubuk. Ini artinya apa? Ini memang sengaja dipisah supaya kita tidak mubazir atau menyanyiakan barang yang sebegini banyak hanya untuk sebagian kecil saja atau aplikasi yang kecil saja. Jadi kalaupun Anda mau pakai separuhnya ini, ya tinggal dituang di sebuah bak gitu ya. Tinggal kita timbang, kita pakai separuhnya. Ini juga kita tuang di sebuah wadah, dan cairannya ini juga bisa kita pakai separuhnya. Jadi ini memang udah dipertimbangkan ya, supaya pemakaiannya pun tidak terlalu boros. Baik. Kita langsung aja Oke. untuk demo yang ini. Nah, ini juga, jadi caranya adalah karena ini sudah disediakan wadahnya, kita tinggal tuang ke tempat ini. Sorry, ini akan menimbulkan debu, jadi ditaruh di bawah saja. Nah, karena ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah komponen yang cementitious atau yang berbahan dasar semen, dan juga komponen liquid atau cairannya. Oke, mungkin ada tutupnya ya, ada tutup supaya. Oke, sebentar kita tutup dulu supaya debunya tidak menyebar. Dan ini kita potong. Nah, sembari kita tuang, kita bisa aduk agar merata. Kita ambil, ini bisa diaduk. Nah, kita tuangkan pelan-pelan ya. Nah, kita tuangkan secara merata. Nah, mengapa kok cementitious tidak seperti On The Go PA tadi? Karena ada beberapa bagian yang memerlukan kekuatan yang lebih tinggi daripada material polyurethane acrylic tadi. Misalkan waterproofing cementitious ini dia cocok untuk daerah-daerah yang bertekanan air tinggi, katakanlah seperti kolam, bak air, dan sebagainya, atau kanal, saluran air. Nah, itu kita gunakan material ini, waterproofing yang berbahan dasar semen. Kita ketahui semua semen itu adalah suatu material yang memiliki kekuatan terhadap daya tekan. Dan juga untuk material waterproofing yang seperti ini, dia tidak dianjurkan untuk permukaan-permukaan yang mudah mengalami muai susut seperti metal ya. Jadi ini tidak diaplikasikan untuk permukaan yang bisa mengalami muai susut besar. Contohnya atap metal. Mungkin ada pertanyaan ya tadi. Kalau dilihat di sini untuk pengadukannya dia bisa menggunakan kayu seperti ini, atau tidak dia bisa pakai alat yang dia bisa dipakai untuk otomatis gitu kan. Ya, ada tuh ada alat pengadukan gitu kan. namanya, itu bisa juga. Jadi betul. Sebenarnya bebas mau pakai alat pengadukannya apa saja selama dia bisa membantu untuk pencampuran. Nah, ini kan sambil Pak Iwan mengaduk. Tadi kan kita ngomongin ya tadi fiber, sarang laba-laba. Seperti apa sih sarang laba-laba itu? Nah, ini contohnya. Ini adalah satu semen yang dia sudah kita retakan buat melihat seperti apa sih sarang laba-labanya. Ini yang sudah diretak, bisa kelihatan di sini ada. Jadi kayak ada Sarang laba-laba Ya. nih, putih-putih di sini. Nah ini jadi kalau boleh saya tambahkan Seperti ini ya, dia ada sarang laba-laba. ini, misalkan ini ya, kalau ini kita patahkan gitu ya, nah ini akan terlihat sekali sarang laba-labanya seperti apa. Oke.
Nah tuh, dia nggak jatuh kan? Jadi nggak jatuh. Kelihatan. Karena di dalamnya ada serat-serat penghubungnya. Artinya ini dia memiliki kekuatan tekan yang baik karena kekuatan tadi dari serat bionic fiber tadi. Jadi kalau saya tarik ya pelan-pelan. Oke, saya dekatkan ke kamera. Nah, Tidak gampang mungkin kelihatan terputus. kan ada serat-serat penghubungnya ya. Mungkin terlihat oleh Anda, para pemirsa sekalian. Tuh, dia nggak jatuh. Ya, nah itu kelihatan kan? Ada serat-seratnya. Oke, ya seperti itu. Jadi ini kalau setelah kering, mengeras dan dia memiliki di dalam kandungannya ini ada serat ini tadi. Ini yang tadi di awal saya jelaskan apa yang dimaksud dengan serat. Inilah Iya. fungsinya. Jadi itulah keistimewaan dari produk On-the-Go Bionic Fiber ini. Padahal sebenarnya ketika memang lagi diaduk tidak terlihat Ya, seratnya gitu, betul. tapi Nggak terlihat seratnya ketika kita sudah jadi seperti ini dan dicoba untuk patahkan memang sudah terlihat terpampang nyata seratnya seperti ini. Jangan Betul nanti sekali. rumahnya dipasang semen terus mau ngeliat bener nggak ya, nanti jangan-jangan nggak ada. Terus semennya dipatahin gitu kan, dindingnya dipatahin gitu juga. Jadi memang itu salah satu bukti ya, kita mau perlihatkan seperti apa sih serat yang dimaksud. Oke, ini kita berasumsi ini sudah kita aduk rata. Ya. Lalu nanti dia masih cair seperti ini, jadi dia agak mengental, sudah Ya. mulai mengental seperti ini. Oke, Oke, sebentar ya, saya maka kurang langsung sedikit lagi. diaplikasikan. Nah, intinya ketika mengaduk pastikan semua powder dan liquidnya itu tercampur menjadi satu. Jadi Ya. memang jangan sampai ketika kita sudah mengaduk nanti pas sudah mau habis, oh ini kok belum tercampur seperti itu. Memang nggak apa-apa kita ngaduk agak lama, yang penting untuk powder dan liquidnya sudah tercampur menjadi satu. Betul, Seperti itu. dia sudah bersatu. Yes. Oke, buat mempercepat waktu, Baik, kita nah. sekarang aplikasikan. Nah, jadi aplikasinya karena ini adukan yang berupa cementitious, tentu saja ini agak-agak cair ya di awal tuh. Kelihatan ada serat-serat fibernya ya di ujungnya ini. Nah, aplikasinya jadi seperti biasa, kita aplikasikan sama seperti ini tadi. Sorry. Ya. Nah, Nah ini sembari Paiwan mengaplikasikan, aku mau tahu nih sahabat Mitra 10 yang tadi nanya harga. Nah ini harganya aku kasih tahu. Jadi untuk yang On-the-Go yang BF ini harganya lagi promo nih, lagi special price banget. Ini harganya dari 333.400 menjadi 299.000. Wah luar biasa banget ya. Ini tuh harganya special price sampai tanggal 31 Maret. Nah, untuk yang PA yang 4 kilo, yang kecil itu yang tadi kita sudah bawa-bawa, nah itu harganya tuh 336.800. Sedangkan untuk yang ukuran besarnya itu harganya 1.304.000. Luar biasa banget ya. Jadi menurut aku dengan harga ini udah worth it banget buat sahabat investor yang sedang mencari. Kayaknya di rumah kalau rembes udah nggak mau ganti-ganti lagi, udah pilihlah udah On-the-Go Mondulin ini seperti itu. Nah, Karena mungkin rekan-rekan Mitra 10 udah pada tahu gitu kan semuanya kualitas dari produk Ondulin. yes. Ya kan, kualitas dari produk Ondulin. Jadi kita selalu mencoba untuk memberikan produk-produk yang memang memberikan manfaat Ya. yang lebih gitu kan. Istilahnya produk baru, produk waterproofing, walaupun di luaran sudah banyak produk waterproofing yang lainnya, tapi kita coba hadir dengan teknologi dan inovasi yang terbaik gitu Betul kan, banget. untuk yang pastinya untuk membantu permasalahan kebocoran sahabat-sahabat Mitra 10 semuanya. Oke, Oke, jadi kurang lebih seperti ini. ya, jadi aplikasinya secara prinsip itu tuh menyerupai tadi On-the-Go TA ya. Nah, ini pertama kita aplikasikan dulu searah. Nah, setelah dia membentuk seperti sebuah lapisan ini. Oke. Nah, ini sambil lain juga ada yang bertanya, sebenarnya ini berapa lama ketahanan jika suatu produk ini dibuka kemasannya? Nah, jadi tadi kan sudah kita coba buka. Nah, yang penting ketika yang liquidnya ini sudah dicampurkan yang powder, itu jangan sampai kita tunggu berjam-jam karena nantinya akan mengering si liquidnya, Iya, betul ya. betul. Jadi ketika memang sudah diaplikasikan itu cepat-cepat kita aduk, terus kita aplikasikan ke permasalahannya. Ke permukaan ya. Jadi Dan setelah ini baunya nggak menyengat ya Pak. Ya. Jadi ini baunya tidak menyengat dalam artian ini tidak ada bahan kimia yang berbahaya. Karena seperti yang On-the-Go On-the-Go PA tadi, itu juga dia water based, ramah lingkungan, jadi baunya tidak menyengat. Gitu
karena tidak ada bahan kimia yang berbahaya. Betul. Baik. Mungkin tadi ada sahabat mitra 10 yang sudah bertanya. Oke, jadi setelah ini kita aplikasikan yang lapisan pertama ya, pendidikan ini setelah kering. Nah, barulah ini aplikasi yang kedua, arahnya juga pasti akan berlawanan arah dengan yang pertama tadi. Nah, misalkan begini. Ya, gitu. Jadi intinya pengaplikasian waterproofing baik Bionic Fiber ataupun OnDoCoat PA itu sama. Aplikasikan dia dengan arah berlawanan, horizontal dan vertikal. Betul. Kurang lebih seperti itu ya, Iya. tips yang bisa kita berikan untuk di demo produk kali ini. Iya. Nanti tapi sahabat Mitra 10 masih bisa melakukan pertanyaan tuh langsung ke Mitra 10 boleh di DM atau di komen di Instagramnya, atau enggak bisa juga Langsung ke ke Ondulin. Ondulinnya. Bisa ke kita, bisa di DM atau di komen di Instagram kita. Nanti kita akan mencoba untuk membantu. Ya, jadi ini adalah aplikasi baik untuk tadi OnDoCoat PA dan juga OnDoCoat Bionic Fiber. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan juga, kira-kira ketebalan perlapisnya itu berapa sih? Itu lebih kurang 1 mm untuk perlapisnya. Jadi sekali sapu itu sekitar 1 mm, tunggu sampai kering, sampai mengeras. Nah, kemudian baru aplikasikan lapisan kedua dengan ketebalan yang sama. Dan Itu juga berlaku untuk arahnya dua berlawanan. produk tersebut ya Pak, OnDoCoat. Jadi untuk OnDoCoat Bionic Fiber dan OnDoCoat PA, ketebalannya seperti yang disampaikan Pak Iwan, satu lapis minimal diaplikasikan 1 mm. Betul. Ya, jadi pas lagi pertama horizontal, semisal horizontal, pasanglah aplikasinya 1 mm. Lalu setelah kering, aplikasi yang kedua dipasang secara vertikal itu juga 1 mm. Betul. Nah, jadi itu tips atau trik dari sebuah aplikasi waterproofing, Nah, di mana ini kita Pak, aplikasinya juga harus searah dan kemudian arah berikutnya penyilang atau Ini berlawanan. kita nunggu berapa jam ketika memang cuacanya terik banget, lagi panas banget, ini kita nunggu 2 jam cukup. Biasanya kalau ini lebih lama ya, karena ini sekitar 3-4 jam gitu. Kalau Oke, pas dari 3-4 kondisi jam. cuaca yang panas dan terik ya sampai mengerah. Oke, nah sahabat Mitra 10, kita tadi sudah melihat untuk demo produk OnDoCoat BF dan PA. Sebenarnya balik lagi ke sahabat Mitra 10 untuk aplikasinya di mana. Sama-sama bisa waterproofing, sama-sama bisa menahan kebocoran, anti rembes juga. Nah, ini kemarin kita sudah ada kuis trivia. Jadi kemarin itu kita ada kuis trivia nih, Bu. Kemarin kita sudah ada kuis 2 pertanyaan. Nah, ini selamat buat kamu yang beruntung. Ini ada @dia_rodi dan @aldicap.id ya. Jadi selamat ya buat orang pemenang kemarin sudah mengikuti kuis trivia di hari ini. Jadi buat kamu yang belum beruntung, tenang aja. Ikuti terus live Instagram Mitra 10. Tentunya yang belum beruntung bisa semoga dapat kayak gitu. Kita nanti akan ada banyak lagi ya, kita adakan acara seperti ini lagi untuk demo produk dan pengenalan produk. Wah, luar biasa. Ada pertanyaan terbaik. Jadi tadi pertanyaannya banyak banget. Nanti kita pilih berapa ya yang kita akan pilih untuk dapat hadiah? Ada 3. Jadi nanti 3 pertanyaan terbaik untuk dapat 3 shopping voucher. Wah, jadi selamat nanti untuk 3 pemenang kita hubungi dari tim kami. Nah, seru banget hari ini kita bisa kenal langsung sama produknya. Jadi sahabat Mitra 10 yang lagi mampir kira-kira udah lihat produknya cuman nggak tahu sebenarnya untuk apa. Nah, hari ini udah kenal, udah akrab dan tentunya nggak usah bingung lagi. Kira-kira untuk yang BF dan PA bedanya apa? Kemudian kalau misalkan saya untuk dak beton bagusnya apa ya? Nah, udah terjawab semuanya sudah. Tinggal dipilih aja dan kita lagi ada special price juga. Ini aku sebutin sekali lagi ya. Untuk yang BF, untuk yang OnDoCoat BF ini harga special price banget. Dari harga 333.000 menjadi 299.000. Ini harganya sampai dengan 31 Maret ya. Jadi untuk yang PA ini ada 2 ukuran, 4 kilo dan 18. Untuk yang 4 kilo itu harganya 336.000. Sedangkan untuk yang besar, yang 18 kilo itu harganya 1.300.000. Jadi ini udah harga spesial yang rekan atau sahabat Mitra 10 bisa peroleh produk berkualitas di Mitra 10 untuk masalah kebocoran sahabat Mitra 10. Jadi udah nggak ada lagi rumah bocor, rumah rembes itu nggak ada lagi dengan OnDoCoat, Ondulin, semuanya bisa teratasi. Thank you hari ini Bu Reza, Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat Mitra 10 yang sudah ikut hari ini. Thank you untuk Ondulin, semoga sukses selalu. Semoga kita tunggu di next event lainnya. Thank you for watching. See you next time. Bye. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.